Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo anak-anak, anak-anak hebat, anak-anak pintar, anak-anak juara, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, walafiat, di tengah wabah pandemi COVID-19 yang belum juga menurun dalam tingkat penularannya. Amin, ya rabbal alamin. Bertemu lagi ya dalam program pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Guru Olahraga atau KKGO Korwil Kecamatan Harjamukti. Nah, pada kesempatan kali ini ya, izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Bapak Ade Syubhan. Bapak mengajar atau bertugas di SD Negeri Raja Wali, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Dan pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran khususnya untuk kelas 1 ya, siswa-siswi baru yang masuk di SD untuk kelas 1. Pada kesempatan kali ini nanti Bapak akan membahas pembelajaran materi gerak dasar berlari ya. Seperti apa materi gerak dasar berlari, nanti Bapak akan bahas lebih lanjutnya seperti apa. Nah, tapi sebelum Bapak lebih lanjut ya membahas materi berlari, Bapak mau mengingatkan lagi nih kepada kalian semua dan juga untuk diri Bapak pribadi. Mari kita sama-sama yang namanya menjaga kesehatan di tengah ya wabah pandemi yang sangat banyak melanda dan memakan korban ya. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. Nah, Pak, 5M itu ada apa saja ya, Pak ya? Nah, nanti Bapak sudah menyiapkan nih video himbauan tentang 5M agar kalian lebih tahu lagi nih seperti apa sih dan bagaimana 5M itu. Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan ya video himbauan 5M berikut ini. Perhatikan 5M. Yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Kedua, jangan lupa memakai masker untuk mengurangi resiko penularan. Hindari kerumunan dan tempat ramai. Tetap jaga jarak dan bermain di rumah saja. Jangan keluar apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Ingat, hati-hati dan tetap waspada. Semoga sehat selalu ya. Bye-bye. Ya, baik anak-anak, itu tadi ya video himbauan protokol 5M ya, yang mari kita sama-sama terapkan di kehidupan sehari-hari ya, agar terhindar dari bahaya virus COVID-19. Amin, ya rabbal alamin. Baik anak-anak ya, sebelum kita lebih lanjut lagi dalam pembahasan materi, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar materi yang nanti Bapak sampaikan kalian dapat menerimanya dengan baik dan dapat diserap dengan baik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kita lanjut ya. Nah, untuk menambah semangat lagi dalam pembelajaran kali ini, seperti biasa, kita jargon terlebih dahulu ya. Kita jargon PJOK dulu anak-anak. Masih ingat? Ya, pasti masih ingat ya. Seperti biasa, kalau Bapak bilang PJOK, kalian jawab belajar, bergerak, cerdas. Bisa? Bisa. Siap ya? Nanti kalian jawab dengan rasa penuh semangat dan gembira. Siap? PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Baik, terima kasih ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian segera persiapkan alat tulisnya ya, yaitu pensil dan penghapus, dan juga jangan lupa buku catatan PJOK-nya untuk mencatat materi pada hari ini agar kalian lebih paham lagi pada materi yang kali ini Bapak sampaikan. Ayo, segera siapkan ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, Bapak akan bacakan dulu kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.1 tentang keterampilannya, yaitu mempraktekkan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Kita lanjut ya.
Nah, berikut ini ya ada tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak. Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami gerak dasar lokomotor, dalam hal ini gerak dasar berlari dengan benar. Kemudian, yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan gerak dasar lokomotor, dalam hal ini gerak dasar berlari dengan benar. Ya, itu dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak, di sini kalian bisa lihat nih. Di sini ada animasi. Sedang apa kira-kira anak-anak? Sedang berlari, ya. Di sini ada seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berlari ya. Nah, ini dia materi yang akan Bapak bahas pada hari ini, ya. Kita lanjut ya. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut lagi ya membahas tentang materi berlari tadi, kalian harus paham dulu nih gerak dasar yang mesti kalian ketahui atau gerak dasar yang harus dikuasai oleh setiap manusia. Yaitu ada 3 gerak dasar anak-anak. Yang pertama ada lokomotor, kemudian non-lokomotor, dan manipulatif. Seperti apa gerak lokomotor itu dan non-lokomotor dan manipulatif itu, Bapak akan bahas setelah ini. Perhatikan ya. Nah, yang pertama, di sini ada gerak lokomotor. Nah, Bapak akan bacakan dulu pengertian tentang gerak lokomotor ya. Yang pertama, gerak lokomotor ialah gerakan berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Contohnya seperti ketika kalian berjalan dari dapur ya, ingin masuk ke kamar tidur kalian. Nah, itu dinamakan gerak lokomotor karena adanya perpindahan dari satu titik ke titik yang lain, dari dapur menuju ke kamar tidur. Nah, contoh gerakannya ada apa saja anak-anak? Ada berlari, kemudian melompat, kemudian ada lagi berjalan dan meloncat, ya. Nah, di sini ada gambar tentang berjalan, kemudian berlari, kemudian satu lagi meloncat, ya. Itu tadi gerak lokomotor beserta contohnya. Paham? Paham ya? Kita lanjut. Nah, gerakan dasar yang kedua yaitu ada gerak dasar non-lokomotor. Ya, di mana gerak dasar non-lokomotor itu ya lawan dari gerak lokomotor. Yaitu gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat atau diam di tempat. Dengan contoh misalnya ada memutar, kemudian menggeleng, meliuk, membungkuk, dan mengayun. Di sini juga sudah ada ya contoh-contoh gambarnya ya tentang memutar badan, memutar kepala, memutar bahu, dan memutar tangan. Ya, paham? Paham ya. Kita lanjut. Nah, kemudian gerak dasar yang terakhir itu ada gerak manipulatif. Nah, seperti apa sih gerak manipulatif anak-anak? Perhatikan ya. Gerak manipulatif adalah gerakan yang melibatkan penguasaan pada sebuah objek ya, atau gerak yang melibatkan suatu alat ya. Jadi ketika kalian ingin melakukan suatu aktivitas atau melakukan suatu gerak ya, dibantu dengan suatu alat atau benda. Contohnya seperti memukul bola, melempar bola, dan memantulkan bola ya. Nah, itu tadi gerak dasar ya yang mesti kalian ketahui terlebih dahulu. Ya, ada lokomotor, kemudian non-lokomotor, kemudian ada manipulatif. Nah, berarti gerak berlari itu masuk ke dalam gerak dasar mana anak-anak? Masuk ke dalam gerak dasar lokomotor ya, karena di dalam contoh gerak lokomotor itu ada berjalan, berlari, melompat, dan meloncat ya. Kita lanjut ya. Nah, apa itu berlari? Bapak akan bacakan ya pengertian berlari itu seperti apa. Di sini sudah ada ya pengertiannya, yaitu lari adalah gerak berpindah tempat atau memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian. Gerakan yang dilakukan seperti berjalan ya, namun dengan tempo yang dipercepat. Jadi gerakan berlari itu hampir sama seperti gerakan berjalan, tetapi yang membedakannya itu hanyalah langkahan atau kecepatan langkah kakinya. Kalau kita berjalan, langkahan kakinya dengan tempo yang lambat. Kalau kita berlari tentunya dengan tempo kecepatan langkah kaki yang lebih cepat daripada berjalan ya. Paham ya? Baik, kita lanjut. Nah, tadi sudah ya pengertian tentang berlari. Sekarang kita akan masuk ke manfaat berlari.
Nah, oh Pak, manfaat berlari itu ada ya Pak? Banyak ya. Di sini Bapak hanya menuliskan 3 saja. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Yang pertama, yaitu membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar. Kemudian, menguatkan otot dan sendi. Kemudian, yang ketiga manfaatnya itu ialah meningkatkan kekuatan fisik atau daya tahan tubuh kita. Nah, di manfaat yang kedua di situ tertulis menguatkan otot dan sendi. Nah, berarti otot bagian tubuh mana yang akan menjadi lebih kuat kalau kita rajin olahraga lari atau berlari? Bagian tangankah atau bagian kaki? Ya, betul, otot bagian kaki. Karena kita berlari menggunakan anggota tubuh bagian kaki, anak-anak ya. Paham ya manfaatnya? Kita lanjut ya. Nah, di sini ada perbedaannya nih, berjalan dengan berlari. Ya, Bapak akan bacakan lagi nih perbedaan berjalan dan berlari itu. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini ada contoh animasi sedang berjalan dan berlari. Yang intinya perbedaannya itu ialah Bapak ulangin lagi. Berjalan dengan berlari itu tentunya berbeda ya. Yang membedakannya apa? Kecepatan dalam langkahan kakinya. Ya, yang memang di berjalan itu ada jalan cepat juga, tapi walaupun kita menggunakan jalan cepat atau menggerakkan jalan cepat, tentunya masih kalah dengan gerakan berlari ya, karena langkahan kakinya atau kecepatan langkahan kakinya tentu jelas sangat berbeda ya. Itu yang membedakan berjalan dengan berlari ya. Paham ya? Kita lanjut ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam macam-macam lari atau macam-macam gerakan berlari. Di sini Bapak hanya menampilkan 4 saja anak-anak ya. Di sini ada lari santai atau yang biasa kita sebut jogging ya. Nah, kemudian ada lari cepat. Nah, yaitu sprint. Kemudian lari bolak-balik. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada lari berkelok, lari berbelok-belok. Nah, seperti apa contohnya dan gerakannya seperti apa? Bapak sudah siapkan materinya setelah ini. Perhatikan ya. Nah, perlu kalian ketahui dulu ya bahwa pengertian lari jogging itu sebagai berikut. Bahwa lari jogging atau lari santai merupakan satu jenis keterampilan dalam memindahkan posisi badan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan gerakan lari atau langkahan kakinya yang santai dengan tempo yang santai ya, tidak terlalu cepat. Nah, lari santai pun memiliki karakteristik sebagai berikut, atau lari santai itu langkah-langkahnya sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, sikap badan harus condong sedikit ke depan ya, jangan terlalu condong. Kalau terlalu condong itu lebih ke lari sprint ya, lari cepat. Kalau lari jogging itu jangan terlalu condong tapi sedikit saja. Kemudian yang kedua, kepala tegak dengan pandangan selalu diarahkan ke depan. Kemudian gerakan kaki saat melangkah tidak perlu panjang, cukup 30 sampai dengan 40 cm saja. Jadi kira-kira saja, jangan terlalu jauh panjang. Kemudian saat mendaratkan kaki harus bagian dari kedua ujung telapak kaki. Dan kemudian langkahnya ialah posisi kaki harus selalu rileks ya, jangan kaku. Kemudian lengan diayunkan secara wajar dengan jari-jari tidak terlalu dikepalkan, agak sedikit dibuka ya, jangan terlalu dikepal. Kemudian irama lari atau irama lari jogging saling bersilangan antara kaki dan tangan. Yang dimasukkan bersilangan antara kaki dan tangan itu, jadi ketika kaki kiri maju, berarti yang mendampingi di depannya itu tangan kanan. Sebaliknya lagi, kalau kaki kanan yang di depan, berarti tangan kiri yang mendampingi di depan ya, seperti itu. Nah, ini tadi ya langkah-langkah kalau kalian ingin melakukan gerakan lari santai atau jogging. Nah, langkah ini pun bisa kalian lakukan untuk lari-lari yang lain seperti sprint, bolak-balik, dan juga berbelok-belok. Tapi yang membedakan hanya kecepatan larinya saja ya, dan agak sedikit condong ke depan, agak condong ke depan lagi kalau untuk lari sprint ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak sudah siapkan nih di sini video gerakan lari jogging atau santai. Nanti kalian bisa lihat di sini ya, gerakan langkahan kakinya, kemudian kecepatan langkahan kakinya cepat atau lambat ya. Oleh karena itu, perhatikan video berikut ini dengan baik. Perhatikan.
Nah, ya, itu tadi ya. Itu tadi gerakan video lari jogging atau santai. Kalian bisa lihat ya, langkahan kaki dan tangannya tidak terlalu cepat ya, santai. Ya, namanya juga lari jogging atau lari santai. Jadi langkahannya santai saja, rileks. Paham ya? Lari jogging gerakannya seperti apa? Kita lanjut ya. Nah, tadi lari jogging sudah. Sekarang kita masuk ke lari yang kedua, yaitu lari cepat atau lari sprint. Ya. Nah, di sini Bapak akan bacakan lari sprint itu seperti apa. Lari cepat atau lari sprint adalah suatu kemampuan seorang dalam memindahkan posisi tubuhnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara cepat ya, melebihi gerak dasar pada keterampilan lari santai. Nah, kan Bapak bilang tadi apa? Yang membedakan hanya kecepatan langkah kakinya saja. Berarti kalau lari cepat atau lari sprint, lebih cepat lagi langkahan kaki dan langkahan tangan atau ayunan tangannya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, Bapak sudah siapkan nih video gerakan lari cepat. Ya, nanti kalian bisa bedakan ya, langkahan kakinya baik lari jogging ataupun lari cepat. Nanti di sini bisa terlihat. Oleh karena itu, perhatikan video berikut ini dengan baik. Lakukan lari cepat dengan ayunan lengan, langkah kaki dan memasuki garis finish dengan baik dan benar. Ya, itu tadi ya video tentang gerakan lari cepat. Bapak tanya nih, gerakannya sama atau tidak dengan gerakan lari jogging? Beda ya, tentu beda karena di lari cepat langkahan kakinya itu tadi Bapak bilang lebih cepat ya. Sampai sini paham ya perbedaan lari jogging dan juga lari cepat. Oleh karena itu kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu ada gerak lari bolak-balik atau yang biasa disebut shuttle run. Nah, pengertiannya sebagai berikut ya, Bapak akan bacakan. Latihan shuttle run atau lari shuttle run adalah gerakan lari bolak-balik ya pada satu jarak yang sama yang sudah ditetapkan atau Anda dapat mengubah jaraknya sesuai dengan jenis latihan Anda. Di sini sudah ada gambarnya ya. Jadi contohnya itu lari shuttle run atau lari bolak-balik itu kamu lari dari titik A ya menuju ke titik B. Ketika sampai di titik B, kalian lari lagi balik ke titik A. Nah, lakukan itu terus-menerus ya secara 8 kali bolak-balik. Nah, itu yang disebut lari bolak-balik. Jadi lari dari titik A ke titik B balik lagi ke titik A balik lagi ke titik B. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan siapkan atau menayangkan video gerak lari bolak-balik atau shuttle run seperti apa ya. Perhatikan ya video berikut ini dengan baik. Nah, itu tadi ya contoh gerakan lari bolak-balik atau shuttle run. Ya, kalian lihat dari titik A ke titik B balik lagi ke titik A. Ya, seperti itu. Bisa? Tentu bisa. Itu sangat mudah. Kalian bisa praktekkan di rumah. Ya, kita lanjut ya ke contoh atau macam-macam lari berikutnya. Nah, ini contoh gerakan lari yang terakhir atau macam lari yang terakhir, yaitu ada lari berkelok atau berbelok-belok. Berkelok-kelok itu ya hampir sama seperti gerakan binatang atau hewan ular ketika berjalan ke kanan, ke kiri, kanan dan kiri ya. Tapi ini dengan gerakan berlari tentunya lebih cepat daripada berjalan. Bapak akan bacakan ya sembari kalian lihat contoh gerakan pada gambar di samping ini ya. Bapak akan bacakan pengertian lari berkelok. Lari zigzag atau berkelok pada dasarnya merupakan lari yang dilakukan dengan cara berkelok-kelok sesuai lintasan yang sudah ditetapkan. Latihan lari zigzag atau berkelok pada dasarnya hampir sama dengan shuttle run.
atau lari bolak-balik, tapi arah gerak pada lari zigzag dilakukan ke arah samping. Nah, ya, itu hampir sama seperti lari bolak-balik atau shuttleran. Tapi kalau lari shuttleran atau bolak-balik itu gerakannya lurus, ya, arahnya lurus. Kalau berkelok-kelok itu ke samping, baik kanan ataupun kiri, ya. Paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama saksikan ya lari berkelok agar kalian lebih paham seperti apa gerakan lari berkelok. Perhatikan video berikut ini dengan baik. Lagi ya teman-teman. Oke, kita ulangi lagi. Nah, ya, itu tadi contoh gerakan lari berkelok anak-anak. Berarti ada berapa macam lari yang pada hari ini Bapak sampaikan? Ada 4 ya. Yang pertama ada lari jogging atau lari santai. Kemudian yang kedua ada lari sprint atau lari cepat. Yang ketiga ada lari bolak-balik atau shuttle run dari titik A ke titik B balik lagi ke titik A. Kemudian yang keempat ada lari apa? Berkelok-kelok, ke belok kanan ke kiri, kanan dan kiri. Nah, kita lanjut ya. Nah, anak-anak ya, sebelum Bapak membahas ke kesimpulan, Bapak ingatkan lagi, ketika kalian ingin melakukan atau mempraktekkan gerakan berlari tersebut, ya, misalkan Pak, saya mau nyoba gerakan lari tersebut di rumah, silakan, boleh ya. Tentunya gerakan larinya ketika kalian mempraktekkan jangan sambil bercanda atau bermain-main, karena kalau kita melakukan gerakan lari dengan bercanda atau main-main, tentunya akan sangat berbahaya. Nantinya bisa terjadi cedera pada anggota tubuh bagian kaki. Bukan kaki saja, bisa anggota tubuh yang lainnya. Kalau kita kesandung, jatuh, tangannya lecet. Nah, ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kemudian, ketika kalian melakukan gerakan berlari, jangan lupa ya, menggunakan sepatu, ya, sepatu olahraga, ya. Jangan pakai sandal. Kalau pakai sandal bisa putus nanti sandalnya, kayak teman Bapak tuh ya, ada. Nah, baik, sekarang Bapak akan bacakan ya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Perhatikan ya, ada 3 kesimpulannya. Yang pertama, ada olahraga berlari dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar. Kemudian, berlari dapat meningkatkan kelincahan, kecepatan, kekuatan otot, kaki, dan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir, latihan gerak dasar lari baik jogging, sprint, lari berkelok maupun lari bolak-balik dapat dipergunakan untuk ke dalam perlombaan lari yang sesungguhnya. Nah, maksudnya seperti apa, Pak? Nah, Bapak akan ambil contoh ya. Kalau misalkan kita latihan lari sprint, untuk perlombaan apa kira-kira? Berarti untuk lomba lari jarak pendek, biasanya lari 80 sampai 100. Kalau lari jogging, biasanya kita bisa untuk mengikuti kegiatan lomba lari jarak menengah ya, 200 sampai 400. Nah, kalau lari berkelok-kelok dan juga lari berbolak-balik, biasanya untuk perlombaan apa, Pak? Untuk perlombaan biasanya tingkat SD itu ada yang namanya athletic kit anak-anak. Ya, di situ ada perlombaan athletic kit yang biasanya menggunakan gerakan lari berkelok atau bolak-balik. Ya, itu tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Khususnya untuk anak-anak kelas 1. Mudah-mudahan dan Bapak berharap kalian semua dapat memahami dengan baik apa dan bagaimana gerakan berlari itu, dan Bapak berharap juga nantinya kalian dapat mempraktekkan gerakan lari dengan baik dan benar. Ya, untuk itu Bapak rasa cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, ada kesalahan dalam penyampaian materi Bapak pada hari ini. Bapak mohon maaf ya. Bapak titip pesan kepada kalian semua untuk selalu yang namanya patuhi protokol kesehatan 5M, kemudian rajin berolahraga,
banyak makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa yang paling penting, rajin beribadah ya. Nah, itu dia ya pesan Bapak untuk hari ini. Untuk itu, ayo tetap semangat walau kita masih belajar dari rumah. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.